Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Jadi, ini kejadian waktu gue masih kerja di sebuah kantor swasta di Bandung. Di kantor itu ada satu cewek namanya Rani. Cantik, kalem, gak banyak drama. Tipikal orang yang datang kerja, pulang kerja, jarang ikut nongkrong. Dan ada satu cowok di divisi lain namanya Bima. Dari awal gue masuk, gue udah dengar gosip kalau Bima naksir berat sama Rani. Bukan cuma naksir biasa, tapi obsesif. Awalnya kelihatan normal. Bima sering jemput Rani pulang, belikan makan, ngasih hadiah kecil. Tapi Rani selalu nolak halus. Gua nggak ada perasaan ke dia. Rani pernah bilang ke gua waktu makan siang bareng. Gua cuma anggap dia teman. Masalahnya, Bima nggak terima kata teman. Suatu sore gua pernah lihat sendiri. Bima nahan tangan Rani di parkiran. Nggak kasar, tapi maksa. Coba aja dulu Ran, gue bisa berubah. Rani tarik tangannya. Gua nggak mau, tolong ngerti. Wajah Bima waktu itu berubah, bukan marah meledak, tapi senyum tipis yang aneh banget. Dia cuma bilang satu kalimat yang waktu itu gue anggap lebay. Kalau gak dapat kamu, gak ada yang dapat. 2 minggu setelah kejadian itu, Rani mulai berubah. Awalnya cuma sering sakit kepala, lalu gampang capek, padahal dia sehat banget biasanya. Seminggu kemudian, Rani mulai sering mimisan, tiba-tiba, tanpa sebab. Dan yang bikin gua mulai gak nyaman, setiap kali Rani mimisan di kantor, Bima selalu muncul gak lama setelah itu, seolah dia tahu. Suatu hari Rani pingsan di ruang meeting. Kami semua panik. Gua bantu angkat dia ke ruang UKS kantor. Dokter bilang tekanan darahnya drop, tapi gak ada penyakit serius. Malamnya Rani chat gua. Gua mimpi aneh lagi. Mimpi apa? Gua lihat Bima berdiri di depan rumah gua, tapi matanya hitam semua. Dan dia bilang, udah mulai ya. Gua pikir itu cuma efek stres. Tapi besok paginya, Rani datang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Dan di lehernya ada bekas lebam kecil, seperti bekas cekikan. Lo apain leher lo? Gua tanya. Dia langsung pegang lehernya. Gua nggak tahu, tadi pagi bangun sudah ada. Hari itu juga Rani akhirnya cerita satu hal yang bikin gua merinding. Seminggu sebelum dia mulai sakit, Bima sempat kirim pesan panjang. Isinya aneh banget. Gua nggak perlu kamu suka gua cuma perlu kamu nggak bisa lepas dari gua. Dan setelah pesan itu, Rani pernah nemu sesuatu di depan rumahnya. Bungkusan kecil kain hitam, di dalamnya ada foto Rani yang dirodek sedikit, rambut panjang terikat benang merah, dan jarum kecil. Rani buang waktu itu tanpa mikir panjang. Gua langsung dingin. Karena gua orang Sunda, gua tahu benda kayak gitu nggak sekedar prank. Seminggu setelah Rani nemu bungkusan kain hitam itu, kondisinya makin drop. Bukan cuma mimisan atau pusing, badannya mulai sering panas dingin. Kadang siang sehat, sore tiba-tiba menggigil. Padahal dokter kantor bilang nggak ada infeksi apapun. Hasil cek darah normal. Yang aneh, setiap kali Bima ada di lantai yang sama, Rani selalu pegang dadanya, seperti sesak. Pernah satu kali Bima cuma lewat depan ruangan sambil senyum, Rani langsung muntah di tempat. Gue mulai merhatiin Bima. Dia nggak lagi terang-terangan ganggu Rani. Justru kelihatan lebih tenang. Terlalu tenang. Senyumnya nggak pernah hilang tiap lihat Rani yang makin pucat. Suatu siang, Rani bilang ke gue kalau tiap malam dia mimpi yang sama. Dia berdiri di tengah ruangan gelap. Di depan dia ada Bima, tapi wajahnya nggak jelas, cuma bayangan. Dan selalu ada suara perempuan tua di belakangnya yang bilang, "Belum cukup." "Belum cukup apa?" gue tanya. Rani cuma geleng.
Gue nggak tahu, tapi tiap bangun badan gue makin berat. Sampai akhirnya kejadian yang bikin gue nggak bisa lagi anggap ini psikologis. Hari Jumat sore, kami lembur. Rani duduk di meja kerja sendirian. Gue lagi di pantry waktu dengar kursi jatuh keras. Gue lari ke ruangan. Rani berdiri kaku, matanya kosong. Bibirnya bergerak, tapi suaranya bukan suara Rani. "Dia milik saya," katanya pelan. Suara itu berat, bukan suara Rani. Gue langsung pegang bahunya. "Ran, sadar." Dia tiba-tiba jatuh lemas. Bima muncul lagi entah dari mana, berdiri di depan pintu ruangan. Gak bantu, gak panik, cuma lihat. Dan waktu gue angkat kepala Rani, gue lihat dari sudut mata, Bima berbisik pelan, "Masih proses." Kalimat itu bikin darah gue dingin. Malamnya gue mutusin buat ngomong serius ke Rani. Gue tanya soal keluarga. Ternyata neneknya di Garut pernah cerita kalau keluarga mereka sensitif sama hal-hal begitu. Akhirnya kami mutusin bawa Rani ke kampung neneknya. Perjalanan ke Garut 2 jam. Sepanjang jalan Rani lebih banyak diam. Tapi beberapa kali dia pegang perutnya dan bilang kayak ada sesuatu yang gerak di dalam. Sampai di rumah neneknya, perempuan tua itu cuma lihat Rani sebentar lalu langsung bilang, "Ini bukan sakit." Jantung gue langsung deg-degan. Neneknya suruh ambil air segelas dan bacain doa pelan. Begitu air itu diminum Rani, dia langsung muntah keras. Yang keluar bukan cuma makanan, tapi benda kecil seperti serpihan hitam, kayak arang halus, bercampur rambut. Neneknya cuma bilang satu kalimat yang bikin suasana makin berat. "Ini kiriman." Dan yang bikin gue makin gak tenang, neneknya nanya satu hal. "Ada laki-laki yang gak terima ditolak?" Rani langsung nangis. Malam pertama di rumah neneknya Rani jadi malam yang gak bakal gue lupa. Setelah muntah benda hitam kayak arang bercampur rambut itu, badan Rani memang kelihatan sedikit lebih ringan. Tapi neneknya nggak terlihat lega sama sekali. Beliau cuma bilang, "Itu baru pembuka." Gue langsung merinding. Neneknya jelasin pelan-pelan. Kalau santet biasa tujuannya menyakiti atau mencelakai. Tapi yang ini beda. Ini santet pengikat. Tujuannya bikin korban lemah, tergantung, dan secara perlahan ditarik supaya energinya selaras sama yang ngirim. Kalau si pengirimnya punya niat obsesi, ini bisa jadi lebih kuat dari sekedar sakit, katanya pelan. Malam itu, neneknya siapin ritual sederhana. Nggak ada kemenyan atau hal aneh-aneh. Cuma air, garam, dan doa. Tapi suasananya berat banget, seolah udara di ruang tengah itu padat. Rani duduk bersila di tengah ruangan. Gue duduk di sampingnya. Baru mulai beberapa menit, Rani tiba-tiba menggigil. Nafasnya cepat, matanya merem, tapi bola matanya bergerak liar. Lalu dia ngomong, "Jangan ganggu." Suaranya berat, bukan suaranya. Neneknya tetap baca doa pelan. Rani tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang gak pernah gue dengar sebelumnya. "Kalian pikir bisa putus?" Gue lihat tangan Rani mengepal kuat. Kukunya hampir melukai kulitnya sendiri. Neneknya berhenti baca doa dan langsung bilang tegas, "Ini bukan hakmu." Tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip, padahal listrik stabil. Dan di sudut ruangan, gue bersumpah gue lihat bayangan perempuan tua berdiri. Rambutnya panjang, wajahnya nggak jelas, tapi matanya seperti menyala samar. Itu pasti yang sering muncul di mimpi Rani. Rani langsung teriak keras dan jatuh ke lantai. Badannya kaku beberapa detik, lalu lemas. Setelah itu, suasana mendadak sunyi. Beratnya hilang. Neneknya langsung cek nadi Rani dan bilang, "Dia belum lepas." "Belum lepas gimana maksudnya?" Gue tanya panik. Beliau nengok ke gue serius. "Pengikatnya bukan cuma di badan, sudah ditanam di rasa." Kalimat itu bikin gue langsung ingat Bima. Cara dia ngomong, cara dia bilang, "Gue cuma perlu kamu nggak bisa lepas dari gue." Neneknya jelasin lagi, kalau santet jenis ini biasanya butuh barang pribadi korban. Rambut, foto, atau sesuatu yang pernah disentuh lama. Rani langsung ingat. Sebulan lalu, Bima pernah pinjam hoodie dia waktu hujan. Gak pernah balikin. Dan waktu Rani cek HP, ada satu pesan dari Bima masuk sore itu. "Lagi di kampung ya? Gak jauh kok, prosesnya gak tergantung jarak." Gue langsung dingin.
Artinya Bima tahu, dan dia gak takut. Neneknya bilang satu hal yang bikin jantung gue makin berat. Kalau pengirimnya sadar sedang dilawan, biasanya dia akan tingkatkan. Malam itu, Rani tidur di kamar neneknya. Gue tidur di ruang tengah. Sekitar jam 2 pagi, gue kebangun karena suara langkah pelan di halaman. Bukan langkah orang tua, lebih berat. Gue intip lewat jendela. Dan di bawah pohon mangga depan rumah, gue lihat sosok laki-laki berdiri. Posturnya mirip Bima, tapi wajahnya gelap. Dan tepat di belakangnya, berdiri perempuan tua yang sama seperti bayangan di ritual tadi. Pagi setelah gue lihat bayangan laki-laki dan perempuan tua di bawah pohon mangga itu, suasana rumah neneknya Rani terasa beda. Lebih sunyi dari biasanya. Bahkan ayam-ayam tetangga yang biasa ribut pagi-pagi terdengar jarang bersuara. Rani bangun dengan wajah lebih pucat dari malam sebelumnya. Tapi yang bikin gue merinding, dia bilang sesuatu yang gak masuk akal. "Semalam dia masuk," katanya pelan. "Masuk kemana?" gue tanya. "Ke dalam mimpi. Tapi kali ini bukan cuma mimpi, gue bisa ngerasain dia pegang tangan gue." Gue lihat pergelangan tangannya. Ada bekas merah seperti habis dicengkeram kuat. Neneknya cuma geleng pelan. Dia naik tingkat. Beliau jelasin kalau santet pengikat itu ada tahapannya. Awalnya bikin sakit fisik supaya korban lemah. Setelah itu masuk ke mimpi. Kalau mimpi sudah dikuasai, tahap berikutnya adalah ambil kendali kesadaran. Dan siang itu, tahap itu mulai kelihatan. Rani lagi duduk santai minum teh di teras. Tiba-tiba dia berdiri tanpa ekspresi dan jalan ke arah pagar rumah. Jalannya pelan, matanya kosong. Gue langsung bangun dan tahan bahunya. "Ran!" Dia nengok ke gue, tapi tatapannya bukan tatapan orang yang sadar penuh. "Dia manggil," katanya datar. "Manggil siapa?" "Yang punya hak." Kalimat itu bikin tengkuk gue dingin. Neneknya cepat-cepat baca doa dari dalam rumah. Rani langsung gemetar, lalu jatuh lemas lagi. Setelah sadar, dia nangis. Gue denger suara Bima terus. Dia bilang gue capek kan? Dia bisa bikin gue tenang. Itu bukan lagi ancaman, itu manipulasi. Sore itu gue nggak tahan lagi. Gue telepon Bima. Dia angkat dengan suara santai. "Lagi di mana?" "Lu apain Rani?" Gue langsung to the point. Dia ketawa kecil. "Gue nggak apain apa-apa. Cuma doa supaya dia sadar siapa yang tulus." "Tulus apaan? Dia sakit." "Prosesnya memang nggak enak, tapi nanti juga dia ngerti." Nada suaranya tenang banget, kayak orang yang yakin menang. Gue tutup telepon dengan tangan gemetar. Malamnya neneknya bilang satu hal penting. Kalau mau putus total, harus cari sumbernya. Maksudnya? Barang pengikatnya. Kalau cuma bersihin badan korban, tapi sumbernya masih aktif, dia akan terus kirim. Berarti hoodie Rani yang dipinjam Bima itu penting, atau mungkin lebih dari itu. Jam hampir tengah malam ketika Rani tiba-tiba bangun dan duduk tegak di kasur. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. "Gue mau pulang," katanya pelan. "Pulang kemana?" "Ke dia." Dan tanpa aba-aba, dia berdiri dan jalan ke arah pintu rumah. Gerakannya cepat banget. Gue dan neneknya langsung tahan dia. Badannya kuat banget untuk ukuran orang yang lagi sakit. Dan dari mulutnya keluar suara berat yang sama seperti waktu ritual pertama. "Sudah hampir jadi." Pagi itu neneknya Rani ngomong tegas. Kalau barang pengikatnya masih di dia, ini cuma nahan waktu, bukan menyembuhkan. Gue langsung kepikiran hoodie yang pernah dipinjam Bima. Tapi neneknya bilang, biasanya orang yang pakai santet pengikat gak cuma pakai satu benda, bisa lebih. Rambut, foto, bahkan bekas minum. Rani ingat satu hal lagi. Beberapa bulan lalu, Bima pernah minta tolong ambilin minumannya di pantry kantor. Gelasnya sempat ketukar. Rani nggak terlalu mikir waktu itu. Kalau benar Bima pakai barang pribadi Rani buat ritual, berarti barang itu sekarang ada di tempat dia. Kami sepakat sore itu juga balik ke Bandung. Neneknya kasih satu botol kecil air doa dan bilang, kalau ketemu sumbernya siram dan baca ini. Perjalanan pulang rasanya lebih tegang dari sebelumnya. Rani kelihatan lemas.
Tapi setiap kali HP-nya berbunyi dan ada notifikasi dari Bima, tubuhnya langsung tegang, seolah ada reaksi otomatis. Sampai di Bandung, kami gak langsung ke rumah Rani. Gue mutusin buat cari alamat Bima dulu. Untungnya salah satu teman kantor tahu apartemen tempat dia tinggal. Jam 8 malam kami sampai di depan apartemen itu. Rani langsung bilang, gue gak mau masuk. Gue ngerti, tapi kalau gak sekarang, entah kapan lagi. Kami naik ke lantai tempat Bima tinggal. Koridornya sepi, lampunya redup. Rasanya kayak masuk ke tempat yang gak seharusnya ditatangi malam itu. Gue ketuk pintunya. Beberapa detik sunyi, lalu pintu kebuka pelan. Bima berdiri di depan kami, mukanya tenang, bahkan sedikit senyum. Gue tahu lo bakal datang, katanya santai. Gue gak mau basa-basi. Balikin hoodie Rani. Dia ketawa kecil. Masih kepikiran hoodie? Rani di belakang gue tiba-tiba pegang kepalanya. Nafasnya cepat. Gue bisa ngerasain udara di sekitar pintu itu beda, lebih pengap. Bima akhirnya buka pintu lebih lebar. Masuk aja, biar sekalian selesai. Gue tahu ini bahaya, tapi gue juga tahu kalau pengikatnya ada di dalam. Begitu masuk, gue langsung merinding. Di sudut ruang tamu ada meja kecil dengan kain hitam. Di atasnya ada mangkuk tanah liat, lilin kecil, dan hoodie Rani, dilipat rapi. Dan di sampingnya ada foto Rani yang bagian matanya ditusuk jarum kecil. Rani langsung gemetar. Itu foto gue. Bima berdiri di belakang kami. Gue cuma minta dia sadar, kenapa kalian repot? Ini sakit, gue bentak. Dia nengok Rani. Kalau lo gak nolak gue waktu itu, semua ini gak perlu. Nada suaranya berubah. Lebih dingin, lebih tajam. Dan di detik itu, gue lihat bayangan perempuan tua berdiri di belakang Bima. Rambutnya panjang, wajahnya samar, tapi matanya jelas menatap Rani. Bima angkat tangan pelan ke arah meja ritual itu. Tinggal sedikit lagi, dia udah hampir gak kuat. Rani tiba-tiba maju satu langkah tanpa sadar, matanya kosong lagi. Dia panggil gue, bisiknya. Gue langsung ambil botol air doa dari tas dan siram ke arah meja itu. Begitu air kena kain hitam dan foto, suara seperti desisan keluar dari mangkuk tanah liat. Lilin padam sendiri. Bima langsung teriak marah. Lo apain? Dan untuk pertama kalinya, ekspresi percaya dirinya hilang. Tapi masalahnya, hoodie itu belum terbakar, dan foto itu masih tertusuk jarum. Dan bayangan perempuan tua di belakangnya sekarang makin jelas. Begitu air doa itu kena kain hitam dan foto yang ditusuk jarum, suasana apartemen Bima langsung berubah. Lampu ruang tamu kedip 2 kali, lalu redup. Udara yang tadinya pengap, sekarang jadi dingin banget. Tapi bukan dingin AC, lebih kayak dingin ruang kosong yang lama nggak ditempati. Bima langsung dorong gue keras. Lo nggak ngerti apa yang lo ganggu. Rani di belakang gue gemetar, nafasnya nggak stabil. Matanya setengah tertutup, tapi badannya condong ke arah meja ritual itu seperti ditarik. Gue lihat hoodie Rani mulai bergerak sedikit. Bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu di dalam lipatannya yang meronta. Bayangan perempuan tua di belakang Bima makin jelas sekarang. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi senyumnya kelihatan. Tipis, tajam. Belum selesai. Suara berat keluar dari arah meja itu. Itu bukan suara Bima. Bima terlihat kaget juga, artinya dia nggak sepenuhnya pegang kendali. Gue langsung ambil hoodie itu dan tarik dari meja. Begitu tangan gue menyentuh kainnya, panas banget, seperti pegang logam kena matahari. Rani langsung teriak keras, tangannya mencengkram dadanya sendiri. Balikin, Bima teriak panik. Lo nggak tahu konsekuensinya. Konsekuensi apaan? Gue balas. Dia nengok ke bayangan perempuan tua itu, dan untuk pertama kalinya, suaranya nggak yakin. Kan kita sepakat. Kalimatnya terhenti. Bayangan perempuan tua itu maju satu langkah. Sekarang hampir sejajar dengan Bima, dan suaranya terdengar jelas. Bukan di telinga, tapi seperti langsung di kepala. Tidak ada yang gratis. Jantung gue langsung deg-degan. Gue sadar sekarang, Bima mungkin minta bantuan, tapi bantuan itu bukan cuma soal bikin Rani terikat. Ada perjanjian lain yang dia buat. Rani tiba-tiba terjatuh ke lantai. Badannya kaku. Dari mulutnya keluar suara serak. Sudah hampir jadi. Kenapa dihentikan? Itu suara yang sama waktu di rumah neneknya. Gue ingat pesan neneknya. Sumbernya harus dimusnahkan. Gue ambil korek di meja dapur kecil apartemen itu dan langsung bakar hoodie itu. Api langsung menyala cepat. Lebih cepat dari kain biasa. Bima teriak histeris.
Jangan! Begitu hoodie terbakar, foto Rani di meja ikut tersulut api walau gak gue sentuh. Jarum-jarumnya jatuh satu persatu ke lantai dengan suara kecil. Ting! Ting! Bayangan perempuan tua itu mundur sedikit. Wajahnya mulai retak seperti asap yang ditiup angin. Rani langsung berhenti kejang. Nafasnya mulai stabil. Tapi justru Bima yang berubah. Dia pegang kepalanya sendiri dan teriak kesakitan. "Kenapa sakit?" Dia teriak panik. Bayangan perempuan tua itu sekarang berdiri tepat di belakangnya. Dan kali ini suaranya jelas banget. "Pengikat terputus. Pembayarannya jatuh padamu." Gue langsung sadar, kalau santet pengikat gagal, biasanya energinya balik ke pengirim. Bima jatuh terduduk. Nafasnya berat. Matanya merah. Rani perlahan sadar dan nangis pelan. Gue capek. Api hoodie itu padam sendiri setelah habis terbakar. Meja ritual sekarang cuma sisa abu. Tapi sebelum bayangan perempuan tua itu benar-benar hilang, dia nengok ke arah Rani dan bilang satu kalimat terakhir. Rasa itu sudah ditanam. Hati tetap punya jejak. Dan setelah itu dia lenyap. Apartemen kembali sunyi. Lampu stabil lagi. Bima terduduk lemas di lantai. Bukan lagi orang percaya diri, tapi orang yang ketakutan. Setelah hoodie itu habis terbakar dan meja ritual cuma sisa abu, suasana apartemen Bima terasa kosong banget. Bukan kosong karena lega, tapi kosong seperti sesuatu baru saja ditarik paksa keluar dari ruangan itu. Rani duduk di lantai sambil nangis pelan. Nafasnya mulai normal. Wajahnya nggak sepucat beberapa hari terakhir, tapi dia masih pegang dadanya. "Masih ada," katanya lirih. Gue langsung nengok. "Masih ada apa?" "Rasanya." Kalimat itu bikin gue sadar apa maksud perempuan tua tadi sebelum hilang. Hati tetap punya jejak. Santet pengikat memang bisa diputus secara ritual. Tapi kalau selama proses itu korban sudah dibuat lemah, dibuat takut, dibuat bergantung secara psikologis, maka jejaknya gak langsung hilang. Bima masih terduduk di lantai, mukanya pucat, nafasnya berat. "Lo janji apa sama dia?" Gue tanya tajam. Dia gak langsung jawab, cuma ketawa kecil, tapi ketawanya lemah banget. "Gue cuma minta dia cinta sama gue. Dan lo bayar pakai apa?" Dia diam beberapa detik, lalu jawab pelan. Katanya cukup kasih sesuatu yang gue sayang. Dada gue langsung dingin. "Apa?" Bima nengok ke arah kamar apartemennya. "Waktu." Gue langsung ngerti. Bukan waktu dalam arti jam, tapi masa depan, energi hidup. Sejak ritual tadi hancur, tubuh Bima terlihat seperti orang sakit berat. Matanya cekung, kulitnya pucat. Rani berdiri pelan. Dia tatap Bima tanpa emosi. "Lo tega." Bima angkat wajahnya pelan. "Gue cuma gak mau kehilangan lo. Tapi gue gak pernah milik lo." Kalimat itu sederhana, tapi berat banget. Kami akhirnya bawa Rani keluar dari apartemen itu. Sebelum pergi, gue nengok sekali lagi ke arah Bima. Dia masih duduk di lantai memegang dadanya. Dan untuk sesaat, gue lihat bayangan tipis perempuan tua itu berdiri di sudut ruangan, walau samar banget. Seolah belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Rani membaik drastis. Gak ada mimisan lagi, gak ada muntah benda hitam lagi. Mimpi buruk berkurang. Tapi setiap kali HP-nya bunyi dan nama Bima muncul, walau cuma notifikasi grup kantor, tubuhnya masih refleks tegang. Dan yang lebih aneh, Bima nggak masuk kerja lagi sejak malam itu. Katanya sakit. Seminggu kemudian kabar datang dari HR. Bima dirawat di rumah sakit. Kondisinya drop tanpa sebab medis jelas. Rani cuma diam waktu dengar kabar itu. Malamnya dia chat gue. Gue masih mimpi dia. "Bima." "Bukan, perempuan tua itu." Gue langsung merinding. Dia cuma berdiri jauh, gak ngomong apa-apa. Tapi rasanya kayak nunggu. Nunggu apa? Seminggu setelah kejadian di apartemen, Rani memang terlihat jauh lebih sehat. Warna wajahnya balik normal, nafasnya stabil,
Bahkan dia sudah bisa ketawa lagi, walau belum sepenuhnya lepas dari trauma. Tapi mimpi itu masih datang. Bukan setiap malam, tapi cukup sering untuk bikin dia nggak bisa benar-benar tenang. Dalam mimpinya, dia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ruangan gelap tanpa ujung. Tapi kali ini, Bima nggak ada. Yang ada cuma perempuan tua itu berdiri jauh di depan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya samar, dan tangannya terlipat di depan perutnya. Dia nggak menyerang, nggak mengancam, cuma menunggu. Rani bilang yang bikin dia takut bukan ekspresinya, tapi suasananya, seperti ada janji yang belum lunas. Gue mulai mikir keras soal kalimat Bima waktu itu. Cukup kasih sesuatu yang gue sayang. Kalau dia bayar pakai waktu, berarti ritual itu melibatkan pengurangan masa hidup atau energi hidupnya sendiri. Tapi santet pengikat yang gagal nggak serta-merta menghapus perjanjian. Dia cuma membalik arah arusnya. Dan 2 hari kemudian, kabar dari kantor bikin semuanya makin gak enak. Bima koma. Dokter bilang organ tubuhnya drop mendadak. Nggak ada virus, nggak ada racun. Tapi kondisinya seperti orang yang kehilangan tenaga hidup perlahan-lahan. Rani waktu dengar kabar itu langsung diam lama. Gue nggak pernah mau dia mati, katanya pelan. Dan malam itu mimpinya berubah. Perempuan tua itu akhirnya bicara. Kau sudah dilepas. Dia belum. Rani terbangun dengan dada sesak. Gue langsung sadar, mungkin santet pengikat memang terputus, tapi perjanjian antara Bima dan perempuan tua itu belum selesai. Besoknya gue dan Rani balik lagi ke neneknya di Garut. Gue ceritain semuanya, termasuk soal Bima yang koma dan mimpi terbaru itu. Neneknya cuma diam lama, lalu bilang, kalau yang minta belum menutup janji, penagihnya akan datang terus. Penagih? Gue ulang. Iya, yang bantu bukan makhluk baik. Dia kasih jalan tapi minta bayaran. Kalau santetnya gagal dan korban lepas, biasanya pengirimnya yang jadi sasaran penuh. Rani langsung pucat lagi. Berarti dia... Neneknya angguk pelan. Bisa saja. Tapi kenapa dia masih muncul di mimpi saya? Karena kamu sempat jadi bagian dari perjanjiannya. Kalimat itu bikin gue merinding lagi. Walau ritual sudah dihancurkan, nama Rani sempat masuk dalam ikatan. Dan kalau perjanjian belum benar-benar ditutup oleh si pembuatnya, maka jejaknya masih tersambung. Neneknya akhirnya bilang satu hal yang bikin suasana makin berat. Kalau mau benar-benar selesai, yang janji harus sadar dan menolak. Masalahnya, Bima lagi koma. Dan kalau dia nggak sadar untuk menutup janji itu, siapa yang akan jadi gantinya? Setelah neneknya Rani bilang satu-satunya cara benar-benar nutup perjanjian itu adalah si pembuat janji harus sadar dan menolak sendiri, gue langsung pusing. Bima lagi koma. Gimana caranya orang yang gak sadar bisa nolak janji? Neneknya cuma bilang pelan. Tubuhnya mungkin diam, tapi kesadarannya belum tentu. Kalimat itu bikin gue merinding. Akhirnya kami mutusin ke rumah sakit tempat Bima dirawat. Ruangan ICU dingin banget. Mesin monitor bunyi pelan. Bima terbaring lemah, selang di mana-mana. Mukanya jauh berbeda dari waktu di apartemen. Lebih cekung, lebih tua. Rani berdiri di samping tempat tidurnya dengan tangan gemetar. Gue nggak pernah mau lo kayak gini, katanya pelan. Gue bisa lihat dari ekspresi Rani, rasa takutnya sudah berubah jadi campuran iba dan trauma. Dan saat itu juga, monitor jantung Bima tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Bip, bip, bip. Rani langsung pegang dadanya lagi. Dia ada, bisiknya. Ruangan ICU terasa makin dingin. Lampu di atas kepala kami sedikit redup, lalu normal lagi. Dan gue ngerasain sesuatu berdiri di sudut ruangan. Perempuan tua itu. Bukan bayangan samar seperti sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Rambut panjangnya seperti basah. Wajahnya tetap samar. Tapi matanya tajam banget. Gue pegang bahu Rani. Jangan takut. Perempuan tua itu nggak mendekat. Dia cuma berdiri dan menatap Bima. Lalu suaranya terdengar, bukan di telinga, tapi di dalam kepala. Janji belum ditutup. Monitor jantung Bima makin cepat. Neneknya sudah kasih pesan sebelum kami berangkat. Kalau di dekat tubuh pembuat janji dan makhluk itu muncul, maka kesempatan masih ada.
Rani maju satu langkah ke sisi ranjang. "Bima," katanya pelan, tapi tegas. "Kalau lo masih bisa dengar, tolak." Monitor naik lagi. Perempuan tua itu mendekat sedikit. Udara makin berat. "Janji adalah milik kami." Rani pegang tangan Bima yang dingin. "Lo nggak punya hak atas gue, dan gue nggak pernah minta ini." Gue ikut bicara, walau suara gue gemetar. "Kalau lo sayang sama dia, lepasin." Beberapa detik hening. Lalu tiba-tiba jari Bima bergerak sedikit. Monitor jantung stabil sebentar, lalu naik lagi. Rani langsung nangis. "Bima, tolak!" Dan di detik itu, dari mulut Bima yang masih koma, keluar satu kata pelan banget. "Lepas." Suara itu lemah tapi jelas. Perempuan tua itu langsung berhenti. Wajahnya retak seperti kaca tipis. Janji dibatalkan. Suara di kepala gue terdengar lagi, tapi kali ini lebih jauh. Monitor jantung Bima mendadak stabil. Udara di ruangan terasa ringan kembali. Dan perempuan tua itu perlahan menghilang, seperti asap yang ditiup angin. Rani jatuh terduduk sambil nangis keras. Gue pegang bahunya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, gak ada rasa tarikan aneh di udara. Tapi sebelum benar-benar hilang, suara perempuan tua itu terdengar sangat pelan, yang meminta tetap membayar. Dan setelah itu, ruangan benar-benar normal. Setelah Bima mengucap kata lepas dalam kondisi koma itu, suasana ruang ICU benar-benar berubah. Monitor jantungnya stabil, nafasnya lebih teratur. Dokter yang masuk beberapa menit kemudian bilang kondisinya mulai membaik, walau belum sadar penuh. Rani masih duduk di lantai dekat ranjang, nangis, tapi bukan nangis ketakutan lagi, lebih ke nangis lega. Beban di dadanya seperti benar-benar diangkat. Sejak malam itu, mimpi perempuan tua itu nggak pernah datang lagi. Nggak ada suara di kepala, nggak ada rasa tarikan tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, Bima sadar. Gue dan Rani nggak langsung datang, tapi kami dengar dari HR kantor kalau dia berubah drastis. Lebih pendiam, lebih murung, seperti orang yang baru kehilangan sesuatu yang sangat besar. Seminggu setelah dia sadar penuh, dia kirim pesan ke Rani. Cuma satu kalimat, "Maaf." Nggak ada pembelaan, nggak ada alasan. Rani baca pesan itu lama banget sebelum akhirnya balas singkat. "Semoga lo sehat." Dan selesai. Gue pikir semuanya benar-benar berakhir di situ. Tapi satu malam, sekitar 2 minggu setelah kejadian di rumah sakit, Rani chat gue lagi. Gue pernah ngerasa kayak ada sesuatu yang kosong tapi bukan sedih. Gue langsung telepon dia. "Kenapa?" "Gue baik-baik aja, nggak sakit, nggak mimpi aneh. Tapi kadang malam sebelum tidur, gue ngerasa kayak ada bagian kecil di dada gue yang dingin." Gue diam. Neneknya waktu itu pernah bilang, santet pengikat menanam jejak di rasa. Bukan cinta, bukan sayang, tapi bekas energi yang dipaksa masuk. Beberapa hari kemudian kami ke Garut lagi, buat mastiin semuanya benar-benar bersih. Neneknya cuma pegang tangan Rani dan senyum tipis. Bekas luka tetap ada, tapi itu bukan ikatan lagi. "Berarti aman, Nek?" Rani tanya pelan. "Aman. Tapi ingat satu hal, jangan pernah balas obsesi dengan rasa kasihan." Kalimat itu kena banget, karena gue sadar satu hal. Waktu Bima koma, Rani sempat merasa bersalah, sempat ibah. Dan kalau saat itu dia goyah sedikit aja, mungkin pengikat itu bisa hidup lagi lewat rasa simpati. Beberapa bulan berlalu, Rani pindah divisi supaya nggak satu gedung lagi sama Bima. Hubungan mereka benar-benar putus tanpa drama. Bima sendiri akhirnya resign dari kantor. Katanya mau pindah kota, nggak ada yang tahu dia kemana. Tapi sebelum dia resign, ada satu kejadian kecil yang bikin gue masih merinding sampai sekarang. Suatu sore, gue papasan sama Bima di lift. Cuma berdua. Dia kelihatan normal, tapi waktu pintu lift hampir nutup, dia bilang pelan ke gue. Gue nggak pernah lihat wajahnya jelas, cuma mata. Gue nggak jawab, karena gue juga nggak pernah lihat wajah perempuan tua itu jelas, cuma matanya. Dan sampai sekarang, setiap kali gue dengar orang ngomong, kalau nggak dapet, nggak ada yang dapet, gue langsung merinding. Karena gue tahu, ada orang yang rela buka pintu yang nggak seharusnya dibuka,
cuma karena nggak bisa nerima penolakan. Dan yang datang bukan cuma jawaban, tapi penagih. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.